Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang nantinya akan membahas tentang sistem visual. Sebelum masuk dalam pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri, Dinar Puspitasari. Yang kedua, Fidila Aristawidya. Dan yang ketiga, Mita Salsa bin Nasifah. Pokok pembahasan dari kelompok kami yaitu tentang sistem visual. Nantinya kelompok kami akan menjelaskan tentang yang pertama, stimulus visual yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Fidela. Yang kedua, anatomi sistem visual yang nantinya akan saya sampaikan sendiri. Yang ketiga, mekanisme proses visual yang akan disampaikan oleh Mita Salsa, dan yang terakhir kerusakan-kerusakan pada sistem visual yang akan disampaikan oleh Fidila. Dapat melihat benda-benda dengan jelas karena adanya stimulus visual. Stimulus visual masuk ke dalam mata karena adanya cahaya yang dipantulkan. Cahaya didefinisikan sebagai gelombang energi elektromagnetik yang panjangnya antara 380 sampai 760 nanometer. Dua unsur penting yang terdapat dalam cahaya, yakni panjang gelombang dan intensitas gelombang. Panjang gelombang atau yang disebut dengan wavelength berperan dalam mempersepsikan warna, sedangkan intensitas berperan dalam mempersepsikan gelap dan terang atau yang disebut dengan brightness. Cahaya dengan intensitas sama namun berbeda panjang gelombangnya akan memiliki brightness yang berbeda. Semakin besar panjang gelombang, maka semakin rendah frekuensi cahaya. Panjang gelombang sangat penting untuk sistem visual dapat merespon. Terdapat panjang gelombang yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia, yaitu gelombang inframerah dan ultraviolet. Inframerah merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 700 nanometer dan 1 mm. Sinar ultraviolet merupakan bagian gelombang elektromagnetik dari energi radiasi matahari pada pita 100 sampai 400 nanometer. Anatomi sistem visual. Apa sih pengertian dari anatomi itu sendiri? Jadi anatomi itu berasal dari bahasa Yunani yang secara harfiahnya dapat diartikan sebagai membuka atau potongan. Berarti anatomi diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagian dalam atau internal dan bagian luar atau eksternal dari struktur tubuh manusia dan hubungan fisiknya dengan bagian tubuh yang lainnya. Visual sendiri itu merupakan bagian dari sistem indera yang membuat organisme mampu melihat. Visual mata yang berbentuk bulat berisi cairan terdiri dari 3 lapisan khusus yaitu sklera, koroid, dan retina. Struktur mata eksternal yaitu terdiri dari rongga mata, palpebral, air mata, dan bulu mata. Struktur mata internal terdiri dari lensa, vitreous humor, aqueous humor, dan retina. Pengertian lensa adalah diameter 10 mm, struktur transparan yang membiasakan cahaya yang masuk melewati kornea menuju retina. Vitreous humor yaitu rongga di posterior mata antara lensa dan retina yang berisi substansi seperti jeli yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk bulu pada mata. Lalu yang terakhir, aqueous humor yaitu rongga di anterior. Lebih jelasnya teman-teman bisa lihat gambar
yang ada di tampilan ini. Ini ada lensa berfungsi untuk atau memfokuskan bayangan ke retina, ada geosumor, ada kornea, ada pupil, ada iris. Oke. Yang terakhir saya akan menjelaskan sistem visual. Sistem visual ini terdiri dari yang pertama retina, dua diskus optikus, yang ketiga nervus opticus, keempat chiasma opticum, yang kelima tractus opticus, yang keenam corpus genuculatum laterale, yang ketujuh radiatio optica, yang kedelapan cortex occipital. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mita. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme proses visual. Mekanisme proses visual ini ada 3, yaitu cahaya memasuki mata dan mencapai retina, dan cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil, kemudian masuk ke lensa dan sampai ke retina diatur oleh iris. Ukuran pupil akan disesuaikan dengan respon terhadap berbagai perubahan cahaya antara sensitivity. Yang kedua, translasi atau menerjemahkan dengan sinyal cahaya menjadi sinyal-sinyal neuron. Retina sendiri terdiri dari 5 lapisan yang berbeda. Lapisan pertama yaitu reseptor horizontal cells, bipolar cells, amacrine cells, dan retina galian yang letaknya dari belakang ke depan bola mata masing-masing tipe neuron. Memiliki beragam subtype, lebih dari 50 jenis neuron retina yang sudah diketahui. Yang ketiga, dari retina ke korteks visual, di dalam otak terdapat banyak jalur yang membawa informasi visual. Seperti jalur visual paling besar adalah retina geniculate striate part 2 yang mengonduksi sinyal-sinyal dari masing-masing retina ke primary visual cortex atau striate cortex melalui lateral geniculate nucleate di kalamus. Di sini saya akan menjelaskan kerusakan-kerusakan pada sistem visual. Yang pertama, ada skotoma dan komplesi. Skotoma adalah kerusakan pada korteks visual primer, yakni daerah buta yang ada di daerah yang berhubungan dengan medan visual kontralateral kedua bola mata. Terkadang, noda buta dapat melebar dan menutup sebagian besar medan penglihatan. Tes untuk mendeteksi skotoma adalah tes perimetri. Banyak pasien dengan skotoma ekstensif tidak menyadarinya. Masih sedikitnya kesadaran akan bagian yang dilihat disebut komplesi. Yang kedua ada blind sight. Blind sight adalah fenomena yang terjadi pada pasien skotoma. Blind sight adalah kemampuan merespons stimuli visual dalam skotomanya meskipun memiliki kesadaran yang disadari terhadap stimuli tersebut. Contohnya, ketika pasien merasa dapat menjangkau dan memegang benda dalam skotomanya, padahal ia sama sekali tidak dapat melihatnya. Yang ketiga, kerusakan pada arus dorsal dan arus ventral. Arus dorsal dan arus ventral menjalankan fungsi visual yang berbeda. Arus dorsal berfungsi dalam persepsi letak objek berada, sedangkan ventral berfungsi untuk mengidentifikasikan apa objek tersebut. Teori ini memprediksi bahwa, pertama, kerusakan pada arus dorsal akan menghasilkan kinerja yang buruk pada tes-tes lokasi dan gerakan atau persepsi lainnya. Yang kedua, kerusakan pada arus ventral menunjukkan hasil yang buruk pada tes rekognisi visual yang melibatkan kesadaran verbal yang merupakan kesadaran yang disadari. Yang keempat, prospagnosia. Prospagnosia adalah gangguan stimulus visual yang menyebabkan kesulitan dalam mengenali wajah, yakni disebut agnosia. Agnosia adalah ketidakmampuan dalam mengenali. Visual agnosia adalah agnosia spesifik pada stimuli visual. Pasien agnosia visual ini sering melihat bagian wajah campur aduk antara dagu, mulut, hidung, mata,
secara keseluruhan. Bahkan mereka juga seringkali tidak mengenali dirinya sendiri, karena saat bercermin wajahnya terlihat campur aduk. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi sistem visual. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan kami memohon maaf karena masih banyak kekurangan dan kesalahan kami dalam pengucapan mengenai materi sistem visual. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.